Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Jainal Hamzah, dosen tetap pada program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Komputer dan Desain Universitas Nusa Putra. Saya terdaftar dengan nomor induk dosen nasional 0409069602. Demi mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Pemrograman. Saya mengajar mata kuliah ini pada tahun ajaran 2024-2025 dengan beban studi 4 SKS untuk mahasiswa semester 2, yang merupakan mata kuliah wajib fakultas dan dasar dalam pengembangan kompetensi informatika. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau offline, di ruang kelas atau di laboratorium dengan pendekatan student-centered learning dan project-based learning, agar mahasiswa aktif dalam memahami konsep dasar pemrograman komputer, baik secara teoritis maupun praktis. Mata kuliah ini saya rancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan dan juga CPMK, serta menjadi pondasi penting dalam membentuk pola pikir logis, sistematis, dan terstruktur bagi mahasiswa di dunia teknik informatika. Dalam pelaksanaan perkuliahan, metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif untuk penguatan teori dasar, tanya jawab dan diskusi kasus untuk mengasah pemahaman, latihan pemrograman langsung di laboratorium, proyek akhir berupa pembuatan program sederhana berbasis konsol maupun grafik user interface. Lalu pemanfaatan platform digital seperti Siaka dan juga Edlink untuk menunjang dokumentasi dan evaluasi proses belajar mengajar. Dan teknologi terdesentralisasi, saya senantiasa menyelaraskan pendekatan pengajaran saya agar mampu menjembatani mahasiswa ke arah teknologi terkini dan industri masa depan. Meski mata kuliah ini adalah dasar, namun pemahaman logika dan struktur pemrograman akan sangat bermanfaat ketika mahasiswa mendalami mata kuliah lanjutan. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman antara lain membuat program input-output yang melibatkan variabel beserta tipe data dan menyimpan filenya dalam version control, kemudian mengimplementasikan kontrol alur pemrograman menggunakan struktur percabangan dan juga perulangan. Kemudian menganalisa berbagai jenis data untuk digunakan pada tipe data array, list, tuple, set, dan juga dictionary. Kemudian menganalisis berbagai jenis data untuk keperluan visualisasi data. Kemudian untuk struktur mata kuliah ada yang pertama konsep dasar dan pengenalan algoritma, kemudian pengenalan Git dan juga IDE Python, kemudian yang ketiga variabel dan tipe data, yang keempat operator, yang kelima input, output, dan string, yang keenam kondisi percabangan, yang ketujuh kondisi perulangan, kemudian yang kedelapan adalah array, yang kesembilan adalah list, tuple, dan dictionary, yang kesepuluh ada function and function built-in, yang kesebelas modul dan import. Kemudian yang ke-12 exception handling, yang ke-13 file handling, yang ke-14 visualisasi data. Kemudian penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan komposisi sebagai berikut. Kehadiran itu sekitar 10%, kemudian untuk tugas ada 2, yaitu case based dan juga project based. Case based itu ada 20%, kemudian project based ada 25%, kemudian ada quiz itu sekitar 5%, kemudian untuk UTS 20%, untuk UAS 20%. Kemudian untuk skala penilaian, untuk nilai A itu antara 85 sampai 100, kemudian untuk B itu untuk 73 sampai 84,99, kemudian untuk nilai C itu ada 55 sampai 72, kemudian nilai D itu ada 45 sampai 54, dan nilai E itu tentunya 0 sampai 44. Demikian penjelasan deskriptif mengenai mata kuliah dasar pemrograman yang saya ampu. Selanjutnya, pemirsa dapat menyaksikan cuplikan proses pembelajaran yang saya bersama mahasiswa di kelas. Sebagai bukti nyata komitmen saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat menonton. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Oke, untuk kali ini kita akan lanjutkan materi ya di sesi ke-6, dan sebelumnya kita sudah belajar mengenai input output dan juga string.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi percabangan ya, kembali lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Oke, sebelum itu saya akan absen dulu ya, terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya. Oke, silakan teman-teman scan QR code presensi di sini ya, di handphone masing-masing, dan silakan login ke ID-nya masing-masing. Bisa di scan. Oke, sudah masuk semuanya? Sudah ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi kondisi percabangan. Nah, di kondisi percabangan ya, apa itu percabangan? Jadi, percabangan ini adalah atau penyeleksian kondisi digunakan di mana untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Ya, karena di dalam suatu program itu ada yang namanya input, proses, dan juga output. Ya, jadi kita mau input angka misalnya, ataupun huruf, ataupun suatu data. Nah, itu akan diproses terlebih dahulu di sistem. Ya. Nah, di sini ada yang namanya percabangan, di mana ada yang namanya suatu kondisi. Contohnya, jika nilainya kita input 80, nah di situ ada kondisi. Kalau misalnya ada 80, dia akan lulus, yaitu kondisi pertama. Nah, kalau nilainya 80, apa yang akan ditampilkan di output? Misalnya lulus atau tidak lulus, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu gunanya nanti untuk percabangan. Nah, contoh di sini ada flowchart ya. Masih ingat ya untuk flowchart? Di sini contoh case-nya adalah jika input ya, kemudian di sini ada suatu kondisi ya, kondisi dengan simbol seperti ini ya. Jika kita menginput kemudian kondisinya terpenuhi ya, itu akan memproses A, dan jika kondisinya tidak terpenuhi dia akan proses B ya, lalu selesai gitu. Nah, jadi seperti tadi, kalau misalnya kita mau kondisiin, kalau misalnya nilainya kurang dari 60 dia tidak lulus, kalau misalnya dia lebih dari 60 dia akan lulus. Nah, itu kondisi ya. Jadi nanti ketika kita print atau kita berikan ke output, dia akan memproses A atau B berdasarkan dengan kondisi yang ada. Oke, selanjutnya ini yang lebih expert lagi ya. Jadi ada beberapa kondisi ya. Jadi tadi ada kondisi 1, kondisi 2. Nah, kalau misalnya lebih dari 2 kondisi atau lebih dari 1 kondisi seperti apa ya? Misal ada flowchart seperti ini. Misalnya kita buat kondisi yang tadi kondisinya lebih detail gitu. Misalnya kurang dari 60 dapatnya E gitu ya. Kemudian lebih dari 60 sampai 70 dapatnya C, dan kalau misalnya lebih dari 80 dapatnya A gitu ya. Jadi misalnya contohnya untuk grading ya, grading penilaian gitu. Jadi di sini siswa akan mendapatkan peringkat A jika nilainya lebih dari atau sama dengan 90 gitu. Nah, jika kita inputnya 90 berarti kondisinya terpenuhi, dia akan ngeprint yang A gitu ya. Kalau misalnya 80 dia akan ngeprint yang B, terus aja kalau misalnya sampai ada kondisi yang terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian jenis data atau jenis-jenis percabangan itu apa aja sih kalau misalnya di Python? Nah, kalau di Python itu ada yang namanya if tadi ya, untuk memeriksa satu kondisi gitu ya. Untuk memeriksa suatu kondisi, kemudian ada if else ya, bisa kalau misalnya ada kondisi lain ya, ada kondisi lain, kemudian ada if else if, lebih dari 2 kondisi ya, ataupun ingin membuat beberapa kondisi, kita bisa pakai else if gitu. Nah, kemudian ada nested if, nanti ini untuk percabangan if di dalam if gitu ya. Jadi ini lebih kompleks lagi kalau misalnya untuk nested if. Oke, kemudian yang pertama di sini ada struktur percabangan kondisi if ya. Yang tadi untuk kondisi percabangan if itu tipe percabangan jika satu ya kondisi tidak terpenuhi. Ya, struktur if digunakan untuk mengeksekusi kondisi lain ya, menggunakan aturan penulisan if condition gitu. Ya, jadi di sini ada if, kemudian kondisinya apa?
Kemudian baru kita jalankan apa yang mau di-outputkan, ya. Nah, kemudian di sini ada contoh percabangan if yang tadi ya. Jadi ada berapa kondisi di sini? Satu ya. Ada satu kondisi. Jika nilainya di atas 80, jika terpenuhi dari suatu input nilai, dia akan menghasilkan selamat Anda lulus. Kalau misalnya enggak, dia tetap semangat, misalnya tingkatkan nilai ke depannya. Gitu. Jadi itu ada satu kondisi ya. If itu dibuat menggunakan satu kondisi. Nah, di sini untuk contoh programnya ya. Di sini ada suatu contoh program di mana di sini ada nilai inputan ketika misalnya teman-teman mau input suatu nilai. Kemudian di sini ada yang namanya proses. Nah, proses tadi untuk kondisi jika nilainya lebih dari 80, kemudian apa yang mau di-outputkan. Jadi suatu program itu tetap harus mempunyai prinsip tadi, input, proses dan juga output, gitu ya. Nah, baru di sini print selamat Anda lulus gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Itu kan Bapak menjelaskan tentang if yang kondisionalnya hanya satu ya Pak? Ya. Kalau untuk misalnya kondisinya lebih dari satu itu bagaimana Pak? Oke, untuk di sini if itu tadi untuk yang hanya satu kondisi, ya. Untuk yang satu kondisi ya. Contoh sama seperti ini. Misalnya ada dua variabel yang kita inputkan, kemudian kita punya satu kondisi. Nah, pertanyaan dari Wira adalah bagaimana kalau lebih dari satu kondisi? Ya, kita akan lanjut ke struktur percabangan if else. Oke. Nah, kalau if else ini setidaknya ada dua kondisi ya dalam struktur kondisi yang tadi. Berarti ada struktur kondisi if else. If jika, kemudian else adalah lalu apa gitu, dan apa gitu ya. Nah, pernyataan pertama dilakukan jika kondisi yang diuji itu benar atau terpenuhi. Dan pertanyaan kedua dijalankan ketika kondisinya tidak terpenuhi atau false. Ya, baru itu menggunakan else. Oke. Nah, berarti di sini ada dua tadi. Jika kondisinya true atau benar, maka dia akan menjalankan output yang ini. Jika kondisinya false, dia akan menjalankan else. Ya. Baru dia akan menjelaskan kondisi bernilai false. Nah, itu bisa dua kondisi tadi ya, jika ada benar dan juga salah. Sebenarnya untuk if dan juga if else itu hampir sama ya, namun untuk else itu kita lebih menekankan kembali bahwa kalau misalnya false, dia akan membuat atau menjalankan atau mengeluarkan output yang berbeda gitu ya. Oke, kemudian kita akan lanjutkan ke percabangan selanjutnya, yaitu if, else, elif. Ya. Nah, elif ini adalah pada dasarnya adalah struktur logika program yang dapat dibentuk ya dengan menghubungkan banyak kondisi if, else. Jadi ada banyak sekali if, else. Tadi ada dua percabangan, ada dua kondisi. Nah, gimana kalau 10 kondisi, 100 kondisi? Ya. Untuk kita punya serangkaian yang rumit. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya elif. Di sini ada kondisi 1, elif kondisi 2, kondisi 3, kondisi akhir atau false. Nah, bedanya dengan else tadi, untuk elif ini tetap bernilai true ya, namun kondisi kedua. Jadi ini kondisi pertama itu bernilai true, kondisi 2 bernilai true, kondisi 3 bernilai true. Namun ketiga-tiganya itu berbeda kondisi. Seperti tadi, ya. Lebih dari 70 dapat C, gitu ya. Lebih dari 80 dapat B, lebih dari 90 dapat gitu. Jadi itu beda kondisi kan untuk outputnya. Nah, kita bisa menggunakan elif. Kalau nggak ada dari ketiga kondisi ini, lalu mana yang akan dieksekusi? Yaitu yang terakhir, yang else. Gitu ya, karena kita nginputnya nggak lebih dari 60 gitu, kita nginputnya 50 misalnya. Nah, berarti false, nggak ada kondisi yang benar di sini yang dieksekusi. Jadi hanya else yang dieksekusi ya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman praktekkan ya. Untuk penulisan ini silakan teman-teman bisa buka kode editornya dan mulai mencoba untuk
script berikut. Oke, sambil teman-teman mengetik ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ya, untuk flowchart-nya hampir sama seperti tadi. Jika nilainya lebih dari 90 tadi ya, dia akan print grade E ya. Nah, jadi kalau misalnya dia nilainya lebih dari 30, dia akan ngeprint E ya. Kemudian selanjutnya, kalau nggak memenuhi 30, berarti dia nilainya 10 atau 20, dia akan otomatis grade-nya F gitu ya. Oke, kita akan sama-sama untuk code ya. Saya akan buka VS Code-nya. Nah, di sini nanti teman-teman seperti biasa ya, buatkan file baru di Windows baru di VS Code-nya, kemudian buka new file ya, kemudian pilih Python file. Nah, otomatis nanti dia akan membuka berupa Python file. Oke, bagaimana dari sini bisa? Oke. Oke, sudah berjalan. Nah, jadi nanti harus diperhatikan ya, ketika kita mengetikkan suatu if ya, dan juga kita ada yang namanya box ya. Di sini kalau misalnya kita lihat ya, untuk if dan juga grade ini ada alinea yang di tab gitu ya. Jadi kalau misalnya lurus itu teman-teman akan mengalami error ya kondisinya. Jadi di sini harus ada yang namanya indentations ya. Jadi dari alif kemudian kita tab ya, jangan lurus penulisannya di sini ya. Itu akan mengalami error nanti ya. Itu bentuk dari kondisi di bahasa pemrograman Python. Oke, ya sudah bekerja. Oke, sudah bagus. Ya, kita akan lanjutkan ya. Ini yang terakhir, yaitu nested if. Nah, nested if ini adalah kondisi bersarang, di mana ada kondisi 1 ya, di dalam kondisi 1 itu ada kondisi lagi gitu. Ya. Jadi kondisi if else ini ya, misalnya dapat digunakan kondisi bersarang. Misalnya, jika syarat lulus adalah UAS-nya misalnya harus 60 gitu, lebih dari 60, dan juga UTS-nya harus lebih dari 70 ya. Jadi kondisi itu ada 2, tapi kondisinya bercabang. Kalau misalnya salah satunya itu tidak memenuhi kondisi, apa yang akan dilakukan? Gitu ya. Nah, contoh di sini misalnya kita mau inputin suatu nilai mahasiswa ya. Nah, kemudian ada nilai UTS kita inputin misalnya 60 ya. Kemudian nilai UAS-nya 70. Nah, kemudian di sini ada proses atau ada kondisi. Jika nilai UAS-nya lebih dari 68, nah, dan terus ada jika lagi ya, atau ada if lagi. If nilai UTS-nya 58, maka selamat, Anda lulus. Ya, di sini yang namanya nested atau perjabangan bersarang. Ya, jadi ada 2 kondisi di sini, 68 dan 58. Nah, kalau misalnya nilai UTS-nya itu 50 misalnya, nah dia akan else, ya, lulus tapi lebih giat lagi belajar. Itu karena kondisi yang 68 atau UAS-nya ini terpenuhi ya. Nah, kalau misalnya dua-duanya nggak terpenuhi, maka dia belum lulus. Gitu ya. Jadi ada if else di sini, ya. Kemudian di dalam if ini, ya, ada if else lagi. Gitu. Nah, itu nested bercabang. Oke. Oke, untuk nested bercabang saya akan kirimkan ya melalui Adlink untuk teman-teman mengerjakan tugas dan juga kuis seperti biasa. Oke.
Oke, bisa teman-teman buka di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses video pembelajaran yang saya lakukan untuk proses sertifikasi dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.